Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bu Pena 3A halaman 127. Tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ayo berlatih. Gurumu akan membacakan dongeng berikut, dengarkan dengan seksama. Setelah itu, jawablah soal-soalnya. Kisah kucing kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Hai kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa, kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu, kata si kucing tua. Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah kucing kecil, kuda, sapi, kucing tua, pemilik ladang. Mengapa kucing kecil bersedih? Jawabannya, karena kucing kecil merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya. Apa yang dikatakan kucing tua? Jawabannya adalah memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu. Namun kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Jawabannya adalah kucing kecil menghampiri dan menjilati kaki tuannya, lalu melompat ke pelukan tuannya. Lanjut ke halaman 129. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Tuliskan perkalian sesuai gambar. Yang A, ini perkaliannya A kali B sama dengan B kali A.
Kita lihat gambar pertama, ada 4 sangkar burung, di dalamnya ada 3 burung masing-masing ya. Berarti 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Lanjut ke halaman 130 soal yang B. 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Yang C, 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini sama kayak tadi ya, A kali B sama dengan B kali A. Yang A, 8 kali 7 sama dengan 7 kali 8. Yang B, 12 kali 5 sama dengan 5 kali 12. Yang C, 28 dikali 7 sama dengan 7 dikali 28. Yang D, 58 dikali 12 sama dengan 12 dikali 58. Yang E, 52 dikali 35 sama dengan 35 dikali 52. Yang F, 62 dikali 25 sama dengan 25 dikali 62. Lanjut ke halaman 133, ayo berlatih. Gurumu akan membacakan kembali dongeng berjudul Kisah Kucing Kecil. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah kucing kecil, kuda, sapi, kucing tua, pemilik ladang. Yang B, apa yang dikatakan kuda kepada kucing? Jawabannya adalah, hai kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain karena aku bisa mengangkat beban berat, kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa. Yang C, apa yang dikatakan sapi kepada kucing? Jawabannya adalah, saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil. Yang D, di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah di ladang. Lanjut halaman 134, keterampilan kinerja praktik. Menuliskan keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nomor 1, tuliskan semua anggota keluargamu di rumah beserta sifat masing-masing. Jawabannya adalah, sifat ayah suka bercanda dan baik, sifat ibu bijaksana dan penyayang, sifat kakak ramah dan mandiri, sifat saya rajin dan pemalu. Nomor 2, tuliskan juga pengalamanmu bersama anggota keluarga dalam mengatasi perbedaan sifat tersebut sehingga tetap rukun. Kita bikin cerita ya. Suatu hari kakak menjatuhkan mainanku hingga rusak. Kakak langsung meminta maaf dan ibu menasehati agar memaafkan. Namun aku tetap bersedih. Lalu ayah membuat lelucon hingga aku tertawa dan tidak bersedih lagi. Kami pun rukun kembali. Lanjut ke halaman 136, ayo berlatih. Gurumu akan membacakan sekali lagi dongeng berjudul Kisah Kucing Kecil. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, temukan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Nomor 2, tuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Jawabannya adalah, setiap hewan diberikan karunia dan manfaat yang berbeda-beda, dan kita harus mensyukuri karunia itu. Lanjut ke halaman 137, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan sifat pertukaran pada perkalian berikut sesuai gambar. Ke yang A, 4 kotak dikali 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 8 dikali 4. Yang B, 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Yang C, 9 kali 3 sama dengan 3 kali 9. Nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. A,
52 kali 3 sama dengan 3 kali 52. B. 4 kali 65 sama dengan 65 dikali 4. C. 70 kali 9 sama dengan 9 kali 70. D. 3 kali 128 sama dengan 128 kali 3. E. 6 kali 220 sama dengan 220 kali 6. F. 321 kali 4 sama dengan 4 kali 321. Lanjut ke halaman 139, keterampilan kinerja praktik. Menemukan pesan dalam fabel. Nomor 1, buatlah kelompok dengan 2 temanmu. Nomor 2, bacalah fabel berikut. Balas budi harimau. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lelah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek itu. Namun sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. Wahai kakek, selamatkanlah anakku, tolonglah aku, kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon pada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua. Kakek tua itu membersihkan dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. Terima kasih atas bantuanmu kakek, kami tidak akan menyakitimu, kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek tua itu. Sang kakek tersenyum karena mendapat banyak buah yang dibawa harimau itu. Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Oke, kita lanjut ya. Soal langsung nomor 4. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Hasil diskusinya yaitu 1. Janganlah kita segan untuk menolong dan berbuat baik kepada orang lain. 2. Kita harus bersikap baik terhadap orang yang menolong kita. Langsung ke nomor 6. Setelah itu, ceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Kita ringkas ya. Suatu hari, ada seorang kakek yang sedang mengelilingi kebunnya yang berada di pinggir hutan. Lalu ia melihat anak harimau yang baru dilahirkan induknya terjatuh dan berteriak minta tolong. Akhirnya kakek itu menolong bayi harimau itu dan merawatnya hingga 1 minggu. Lalu induk harimau datang dan berterima kasih kepada kakek atas bantuannya. Sebagai balasannya, induk harimau itu meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek. Lanjut halaman 141, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1 sampai nomor 4 dikerjakan masing-masing ya. Kakak bantu nomor 5. Ceritakan caramu menghadapi perbedaan sifat teman-teman di kelasmu agar tetap rukun. Jawabannya adalah saling menghargai dan saling melengkapi sifat masing-masing teman. Lanjut ke halaman 142, keterampilan kinerja praktik. Bermain peran dongeng balas budi harimau. Kakak langsung jawab nomor 3 ya. Pahamilah isi dongeng dengan menemukan unsur-unsur dongeng, yaitu tema, alur, tokoh, sifat tokoh, latar, dan pesan. Oke, temanya yaitu balas budi. Alurnya yaitu alur maju karena diakhiri dengan kisah yang bahagia. Tokohnya yaitu kakek tua, anak harimau, induk harimau. Sifat tokoh: kakek penolong, induk harimau bijaksana, anak harimau baik. Latarnya yaitu di sebuah kebun di pinggir hutan, rumah kakek. Latar waktunya suatu hari dan seminggu kemudian.
Pesannya yaitu kita harus bersikap baik terhadap orang yang telah menolong kita. Sampai di sini dulu ya adik-adik, sampai jumpa.